Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, pagi hari yang indah ini kembali kita semua dapat menikmati anugerah Tuhan yang begitu indah. Hari yang baru, di hari yang kedua di pekan yang baru ini. Sebelum kita berkarya dan melangkah, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dalam doa syukur kita, serta memohon berkat firman-Nya. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini kembali kami datang, seraya memuliakan nama-Mu sambil memuji nama-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu, Engkau sudah pelihara dalam istirahat malam kami, dan kini di pagi hari ini Engkau sudah menganugerahkan kami hidup yang baru, tubuh yang diberkati Tuhan, untuk kami berkarya di hari ini. Namun sebelumnya kami ingin Tuhan mengisi bejana hidup kami dengan firman Tuhan. Karena itu karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dan membimbing kami di dalam kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, dan di dalam kami menghayati renungan firman-Mu. Sehingga kami dapat mengerti, lalu kami berlakukan itu dalam setiap langkah karya kerja kami hari ini. Berfirmanlah kepada kami semua ya Yesus Kristus. Kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-9 ayat 11 sampai 13. Penekanannya pada ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, "Pelihat ada di sini?" Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, kehadiran yang mensukacitakan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Saul akhirnya melangkah, berjalan seperti yang dikatakan oleh hambanya, atau dalam terjemahan Alkitab pada edisi pertama dikatakan Saul mendengar perkataan bujangnya, dan Saul pergi ke kota di mana pelihat itu berada. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, semangat yang begitu tinggi di mana Saul ingin berjumpa, karena Saul sendiri harus mencari jawaban kemana keledai-keledai ayahnya. Kebiasaan orang-orang Yahudi pada saat itu, kemungkinan besar selalu mereka ketika menghadapi masalah bertanya kepada Samuel. Samuel sebagai abdi Allah, sebagai seorang pelihat, tentu dia sangat dekat hubungannya dengan Tuhan. Hal ini terjadi ketika orang Israel menginginkan raja. Maka Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bukan kamu yang ditolak, tapi akulah yang ditolak oleh umat." Maka Tuhan pun menjawab permintaan umat Israel. Maka cara pemilihan Tuhan adalah cara yang berdasarkan kehendaknya. Sekalipun orang yang punya kelebihan tentu ada kekurangannya, tapi Tuhan selalu memilih orang sesuai dengan kehendaknya. Saul dipertemukan melalui sebuah proses yang panjang. Dia sangat ingin sekali berjumpa dengan pelihat itu, tapi dia sendiri tidak tahu bahwa dia sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Dan itulah cerita yang sebenarnya kita bisa membaca dari kitab 1 Samuel pasal 9 ini. Bahwa bukan dengan mudah seseorang berhadapan atau ingin dipakai oleh Tuhan. Sekalipun ada banyak keraguan-raguan dalam pribadi seseorang, tapi cara Tuhan begitu indah. Sampai akhirnya seseorang punya semangat dan termotivasi bahwa dirinya pun akan dipakai oleh Tuhan. Dan cara Tuhan itu pun begitu banyak sekali, dan akhirnya dia membuat semuanya indah pada waktunya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Kita semua sudah dipanggil oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan, supaya kita semua mau melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita, apakah kemudian kita merasa bahwa kita lebih daripada orang lain? Tidak. Kita juga punya kekurangan. Tapi ketika Tuhan membuka segala keberadaan kita, lalu Tuhan sendiri yang mau memilih kita, maka kita menjawabnya dengan sukacita, yaitu menyambutnya dengan cara kita bergerak
dan mau melakukan sesuatu. Nah, saudara-saudara, Saul yang artinya diminta dari Allah atau diminta oleh Allah, diberkati oleh Tuhan, lalu dipakai oleh Tuhan di tengah kekurangannya, yaitu keraguan-raguan. Maka dengan semangatnya yang tinggi, dia pun dapat menjawab panggilan Tuhan itu. Demikian juga saudara dan saya. Mari kita lanjutkan hidup ini. Kita semua dipanggil oleh Tuhan. Kita semua dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan karya Tuhan. Dan tetaplah yakin dan percaya bahwa kita semua memang punya kekurangan, tapi Dia yang akan melengkapi semuanya. Jangan pernah takut dan jangan pernah ragu, karena Tuhan selalu memenuhi apa yang kita butuhkan dalam menjawab panggilan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang padamu, bersyukur atas segala berkat-Mu. Kami pagi ini mau berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat sejahtera yang ada di 5 sektor pelayanan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Diaken Edward Abraham Hetaria, Ibu Ni Putu Lasmini. Tuhan memberkati sukacita keluarga-keluarga yang bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan keluarga Bapak Lodwig Donde Kambe Irot dan Ibu Elsie Tumiwa. Sukacita orang tua kami ini yang menikmati pertambahan usia perkawinan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit sektor pelayanan 2. Ibu Ani Parhusip Nainggolan, Bapak Ibu Hosana Laibois, Bapak Laurentius Mujiono, dan Ibu Lumintu Listiati. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sedang dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah, diberkati oleh Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kami juga mau berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan. Kami berdoa juga untuk vikaris. Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk BP Mupel Jakarta Selatan. Tuhan berkati kami dalam tugas panggilan dan pengutusan kami. Tuhan memberkati akan semua pelayanan kami bersama. Kami mau serahkan doa syukur kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.